Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Mutiara Sani Barusman, CGP Angkatan 2 Kota Bandar Lampung. Pada video kali ini, saya akan menampilkan video diferensiasi dalam pembelajaran PPKN kelas 9. Video ini merupakan video praktik yang menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Baik, selamat menyaksikan video ini. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua ya, Naya. Coba Ibu minta tolong dihidupkan kameranya. Oke, nah sekarang sebelum mulai pembelajaran, Ibu minta kalian tersenyum terlebih dahulu. 2 cm ke kanan, 2 cm ke kiri selama 5 detik. Oke, aduh, manis-manis bener lah senyumnya. Oke, good. Oke, terima kasih. Oke, Ibu mulai ya untuk pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi minggu lalu, yaitu tentang dinamika perwujudan nilai-nilai Pancasila. Oke, kompetensi dasar yang akan kita pelajari hari ini adalah mengenai membandingkan antara peristiwa dan dinamika yang terjadi di masyarakat dengan praktik ideal Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Kemudian tujuan pembelajaran hari ini adalah mendeskripsikan dinamika perwujudan nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Kemudian kita akan juga membahas tentang perkembangan nilai Pancasila, ya. Oke, kita perlu tahu bahwa Pancasila sebagai dasar negara kita itu bersifatnya fleksibel, ya, mengikuti perkembangan zaman. Nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman atau fleksibel. Nah, di sini dikatakan nilai-nilai dasar Pancasila. Masih ingat nggak, Nak, nilai dasar Pancasila? Ada berapa nilai dasar Pancasila? Yang diambil dari tiap sila. Ayo, silanya ada berapa? Kemudian nilai dasarnya ada berapa? Coba Ibu minta pendapatnya. Reza. Coba Reza dihidupkan kamera mic-nya Reza. Nilai dasar Pancasila ada berapa, Reza? Boleh yang bisa menyebutkan, boleh langsung dihidupkan mic-nya. Menyebutkan nama, kemudian menyebutkan jawabannya. Nilai dasar Pancasila, masih ingat nggak? Kalau yang pertama silanya apa, kemudian nilai dasarnya apa? Ayo, Nak. Ada 3, Bu. Ya, gimana, Afra? Andini, Fajri, boleh kok bersuara, Nak? Nggak apa-apa. Yuk, Raffi. Aisyah Maliha. Ayo, masa lupa, Nak, nilai dasar Pancasila itu ada 5, inget nggak? Iya, Ca. Ada nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan, Bu. Oke, good. Ya, makasih ya, Afra. Benar banget ya, Nah, disampaikan oleh Afra. Jadi nilai dasar Pancasila ada 5. Yang pertama ada ketuhanan, kemudian ada kemanusiaan, kemudian yang ketiga persatuan, keempat kerakyatan, dan yang kelima adalah keadilan. Oke. Nah, nilai dasar itu mengikuti perkembangan zaman nilainya. Jadi, kalau dulu misalnya tidak ada peraturannya, sekarang ada. Kemudian, jadi segala peraturannya itu berkembang sesuai dengan perkembangan zaman saat ini. Jadi, nilai-nilai tersebut, 5 nilai itu tetap diterapkan dalam kehidupan masyarakat
di kehidupan bangsa dan negara dari masa ke masa, dari zaman setelah kemerdekaan sampai sekarang, nilai dasarnya itu tidak berubah. Hal ini dikatakan karena Pancasila itu bersifat ideologi yang bersifat terbuka. Nah, di sini dikatakan ideologi berasal dari bahasa Inggris, yaitu idea dan logos. Idea itu artinya gagasan, konsep, ataupun cita-cita. Sedangkan logos itu artinya ilmu. Jadi ciri ideologi terbuka yaitu nilai dan cita-citanya tidak dipaksakan dari luar, melainkan digali dan diambil dari budaya masyarakat. Kemudian, nah di sini disampaikan lagi Pancasila itu senantiasa mampu berinteraksi secara dinamis. Jadi dia nggak statis. Dinamis itu berarti dia bisa berubah-berubah, tetapi nilainya yang tidak berubah. Hanya pengamalannya yang bisa berubah. Namun pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan dan tantangan nyata yang kita hadapi dalam setiap waktu. Oke. Kemudian di sini disampaikan lagi berdasarkan uraian yang sebelumnya, keterbukaan ideologi Pancasila mengandung nilai dasar, nilai-nilai sebagai berikut. Jadi ada 3 nilai ya. Yang pertama ada nilai dasar, kemudian nilai instrumental, dan nilai praktis. Kalau nilai dasar, tadi yang sudah disebutkan sama temennya ada 5, yaitu ada ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kemudian nilai instrumental, artinya penjabaran lebih lanjut dari nilai-nilai dasar. Jadi instrumental, misalnya nilai dasarnya adalah tentang ketuhanan, itu di Pancasila. Kemudian instrumentalnya itu adanya peraturan yang baru, adanya hukum yang baru. Jadi dari Pancasila diturunkan ke Undang-Undang Dasar Negara. Misalnya nilai yang ketuhanan, ini ada di pasal 29 ya, ketuhanan. Nah itu diatur dalam pasal 29. Nah di dalam UUD itu ternyata ada peraturan perkembangannya lagi, yaitu ada undang-undang lagi ya yang mengatur tentang keagamaan di Indonesia. Jadi itu enak, kalau instrumental tuh penjabaran dari nilai dasar. Jadi nilai dasarnya ada di Pancasila, nah penjabarannya ada di Undang-Undang Dasar maupun Undang-Undang. Nah di Undang-Undang tuh penjabarannya lagi, nanti ada peraturan menteri, kemudian peraturan di tiap-tiap lembaga negara, nah itu yang namanya nilai instrumental. Yang ketiga ada nilai praktis, yaitu realisasi atau pengamalan. Nilai-nilai instrumental dalam pengamalan nyata di kehidupan sehari-hari. Oke, sampai sini dulu. Ada yang ingin ditanyakan? Gimana? Tidak, Bu. Lagi observasi. Iya. Ya, gimana, Nak? Bu? Sehat, Pak? Sehat, Bu. Coba Ibu mau dengar suaranya Aisyah. Aisyah. Oh, dimatikan. Oke. Ya sudah, nanti ya Ibu tanyakan lagi. Kita lanjut saja materinya dulu sebentar. Oke, kemudian di sini ada perwujudan Pancasila dalam bidang kehidupan. Nah, di dalam bidang kehidupan itu, ya Aisyah mau ngomong apa, Nak? Tidak? Oke, nilai perwujudan Pancasila itu dibagi dalam beberapa bidang ya, Nak. Karena dalam kehidupan kita tuh ternyata melaksanakan nilai-nilai Pancasila. Nah, di sini sudah Ibu bagi dalam beberapa bidang. Yang pertama, ada bidang politik. Nah, kalau di bidang politik, perwujudan nilai Pancasila itu dapat dilihat dari beberapa hal. Yang pertama ada lembaga negara, kemudian hukum, dan ada sistem demokrasinya. Nah, di sini yang pertama ada lembaga negara. Masih ingat nggak, Ndak? Lembaga negara di Indonesia itu dibagi ke beberapa lembaga negara ya. Ada beberapa pembagian kekuasaan. Nih Ibu sebutin clue-nya ya, ada legislatif, kemudian ada eksekutif, yudikatif, dan eksaminatif. Coba bisa menyebutkan nggak
lembaga negara legislatif itu yang mana? Ya, Ade Syifa, boleh. Ade Syifa. Siapa aja boleh nih menyebutkan kalau legislatif itu yang mana aja? Lembaga negaranya. DPR, DPD, MPR. Gimana, Ari? DPR, MPD, MPR, Ya. DPD. Ya, benar. Ada MPR, ada DPR, kemudian ada juga DPD, itu legislatif. Kalau eksekutif tuh satu ya, Naya. Walaupun ada cabangnya nanti. Kalau eksekutif tuh ada presiden. Nah, presiden tuh ada bawahannya ada wakil presiden, kemudian ada lagi para menteri. Nah, yang ketiga ada yudikatif. Yudikatif itu ingat, Arum? Mahkamah Caca? Agung, Bu. Ya, Aisyah? Ya. Mahkamah Agung. Siapa nak yudikatif? Mahkamah Agung. Iya, pintar. Ada Mahkamah Agung, kemudian ada Komisi Yudisial, dan Mahkamah Konstitusi. Itu masuk ke yudikatif. Dan yang terakhir ada lembaga yang baru nih, namanya lembaga eksaminatif, yaitu yang mengatur tentang keuangan negara. Nah, itu dia lembaga negaranya adalah BPK ya, Badan Keuangan Negara. Nah, ini dikatakan bahwa ternyata Pancasila itu dilaksanakan di bidang politik karena ada pembagiannya lembaga negara. Kemudian ada hukum. Ya, sistem hukum nasional itu harus bersumber dari Pancasila. Karena Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum. Ya. Jadi sumber hukum di Indonesia yaitu Pancasila. Ya, dari Pancasila diturunkan baru ke Undang-Undang Dasar, kemudian Undang-Undang Dasar sumbernya dari Pancasila juga. Nah, dari Undang-Undang Dasar diturunkan lagi ada undang-undang, kemudian ada peraturan menteri dan lain-lainnya. Itu bersumbernya dari Undang-Undang Dasar, nah bersumbernya dari Pancasila juga. Jadi dikatakan Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum. Jadi semua peraturan ataupun perundang-undangan yang berlaku di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Kemudian ini tadi bidang politik, kemudian yang kedua ada bidang demokrasi, ya. Demokrasi ini bisa dilihat dari kebiasaan masyarakat Indonesia yang selalu mengutamakan musyawarah dalam mufakat. Jadi keputusan itu tidak diambil oleh satu pihak saja, tetapi dari beberapa pihak untuk kepentingan semua pihak, bukan hanya kepentingan orang tertentu saja. Jadi musyawarah dapat diartikan sebagai upaya bersama untuk mencari pemecahan suatu masalah. Selanjutnya ada bidang pertahanan dan keamanan. Di sini kita lihat tentang bidang pertahanan dan keamanan itu tertuang dalam Undang-Undang Dasar ya, pasal 27 ayat 3, yaitu tentang upaya bela negara atau pertahanan. Kemudian pasal 30 ayat 1 yaitu tentang keamanan negara ya. Jadi kalau pasal 27 isinya tentang bela negara, jadi setiap rakyat Indonesia itu mempunyai hak untuk membela, untuk menjaga negaranya. Kemudian pasal 30 tentang keamanan negara. Selanjutnya bidang sosial. Bidang sosial ini dapat terlihat dari penghargaan kita kepada keberagaman yang ada di Indonesia. Ya, Indonesia itu terdiri dari beribu macam perbedaan ya, mulai dari pakaiannya, budaya, bahasa, sampai makanan juga beragam ya, ada ciri-ciri khasnya setiap di daerah. Kemudian kita melestarikan keberagaman budaya dan pengembangan nilai sosial budaya masyarakat menuju modernisasi yang dijiwai oleh Pancasila. Jadi, walaupun saat ini sudah banyak ya paham-paham baru, misalnya ada paham westernisasi ya, atau paham kebarat-baratan yang bisa kita ikuti, tapi tetap harus berdasarkan Pancasila. Jangan terlalu bebas mengikuti apa yang modern-modern saat ini. Nah, itu tadi penjelasannya. Sekarang
Ibu ingin kalian melakukan membuat satu produk ya. Sebagai bentuk refleksinya adalah gimana sih kalian itu mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari ini. Jadi nanti yang suka gambar boleh nih membuat gambar tentang perbuatan apa yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Kemudian kalau yang suka bikin puisi, boleh nih bikin puisi nih. Di PPKN nggak apa-apa bikin puisi ya nak ya. Misalnya kalian suka tuh baca puisi atau membuat puisi. Kemudian kalau ada yang suka nyanyi, boleh juga tuh kalian membuat lagu tentang Indonesia atau menyanyikannya ya. Nanti dikirimkan saja filenya ke Ibu Muti. Oke, sampai di sini. Bagaimana nak penjelasan hari ini? Apakah ada yang ingin ditanyakan kembali? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Cukup jelas yang disampaikan? Sudah, Bu. Iya. Oke, coba nak, ini kameranya dihidupkan lagi. Ibu pengen lihat tadi ada yang belum masuk ya. Oke. Nah, tadi kan udah tersenyum ya. Sekarang Ibu pengen kalian itu mengatakan ke teman-temannya ada apa sih di samping kiri dan kanan kalian. Ibu pengen tahu deh. Sebelah kiri kalian tuh ada apa, sebelah kanan kalian tuh ada apa. Coba Ibu nanya tadi yang nengok kanan kiri, coba Andini, sebelah kiri Andini ada apa Andini? Ya, Din. Ada kursi sama akuarium ikan, Bu. Ada kursi sama? Akuarium ikan. Iya. Oke. Dua benda itu tentu mempunyai manfaat ya, Nak ya. Oke, sekarang Ibu mau nanya sama Arum. Sebelah kiri Arum ada apa tadi sebelah kiri? Suaranya belum dihidupkan, Arum. Ada lemari. Oh, ada lemari. Sebelah kanan? Ada rak buku. Oh, ada rak buku. Oke. Ini di kamar ya, Nak ya? Iya. Oh iya. Sekarang Ibu mau tanya nih sama yang cowoknya, Raffi. Coba hidupin kameranya, Pi. Sebelah kanan Raffi ada apa, Pi? Nah, ini senyumnya manis bener ya. Coba sebelah kirinya ada apa? Rak bunga. Oh, sebelah kanan? Kursi. Ya. Oke, terima kasih. Sekarang Ibu tanya Caca. Caca kelihatannya mukanya nggak kelihatan loh, Nak. Cuman setengah aja itu. Nah, geser dikit, geser. Oke, ya, Ca. Sebelah kanannya tuh apa tuh? Apa tuh kelihatannya gelap-gelap itu? Sofa. Oh, sofa. Oke, sebelah kirinya? Sofa juga. Oke, terima kasih Caca. Coba Fajri. Iya, Bu. Iya. Fajri kameranya dimatiin ya? Iya, Bu. Kenapa? Nggak apa-apa, Bu. Oh, nah, nih. Kan nggak pernah ketemu tuh. Udah setahun lebih ya Fajri. Fajri, sebelah kirinya ada apa Fajri? Ada kursi, Bu. Ada kursi, iya. Sebelah kanan? Tembok, Bu. Oh iya, oke. Tadi Ibu barusan memperhatikan, kayaknya ada yang rambutnya panjang ya, yang cowoknya ya. Agak gondrong nih. Iya, Bu, saya. Agak keriting-keriting gondrong nih. Ayo. Walaupun di rumah tetap harus jaga kerapihan ya, Nak ya. Iya, Bu. Nah, Reza, rambutnya disisir ya, Nak ya. Iya, Bu. Sisirnya pakai sisir, bukan pakai tangan. Iya, Bu. TU. Sebelah situ. Iya. Iya. Oke, maaf ya, Nak, barusan.
Baik, Ibu Piki, Ibu Rasa, untuk pertemuan hari ini kita cukupkan dulu ya, Nak. Jangan lupa mengisi daftar hadir yang sudah Ibu share di Google Classroom. Kemudian, link untuk materi ini sudah Ibu share juga di Google Classroom-nya, ya. Nanti kalau ada kesulitan mengumpulkan tugas di GC, silakan dikumpulkan WA saja, ya. Karena kemarin ada error sedikit di GC-nya karena overload, ya. Jadi ada kendala dalam mengupload filenya. Baik, untuk pertemuan hari ini Ibu akhiri. Terima kasih Ana sudah hadir di pembelajaran PPKN pagi ini. Ya, jangan lupa tetap menjaga protokol kesehatan dimanapun berada. Tetap 3M ya, memakai masker. Kemudian apa lagi ya? Ada ingat nggak? Menjaga jarak. Mencuci Jaga tangan. jarak. Kemudian Mencuci tangan. Mencuci tangan. mencuci tangan, ya, menghindari kerumunan. Oke, thank you Ana untuk hari ini. Jangan lupa, silakan nanti tugasnya dikerjakan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Boleh keluar, Nak.